bertemu lagi dengan Lisa dalam acara Duduk Bareng Lisa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ki Joko Sableng. Halo Mas. Selamat pagi. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Ki Joko Sableng ini adalah seorang ahli pengobatan suuk modern di Indonesia ya. Iya. Nah, udah berapa lama Mas nih? Sudah sebenarnya mengenal suuk sendiri ya. Itu sudah sejak kecil. Sudah Iya. sejak kecil. Memang dari segi keturunan ya, barangkali keturunan laki. Memang orang-orang yang notabene itu memiliki keluarga yang dulunya itu seorang ahli, nanti akan turun temurun kepada anak atau cucunya sampai beberapa generasi. Oke. Berarti Ki Joko Sableng ini adalah udah mengenal suuk itu dari kecil gitu kan. Nah, Ki Joko Sableng ini memang nama aslinya atau dari julukan nih? Oh, itu masuk julukan. Julukan Ya. ya? Dari mana dia Julukan asalnya? saya itu macam-macam, banyak sekali. Hah. Nah, dari sejak kecil sampai sekarang, kalau saya di tempat biasa itu panggilannya adalah Gus Andi. Karena Apa memang keturunan Ayai? iya, karena memang di tanah Jawa sendiri ada orang keturunan kiai besar di Jawa atau di daerah itu pasti salah satu cucunya dipanggil Gus. Nah, di antara cucunya yang lain banyak sekali yang dipanggil Gus hanya kamu. Nah, itu saya heran. Dan berkembangnya ya proses pendewasaan diri, saya itu orangnya selalu ayem, bunga, guyon, orang susah. Sampai saya mengatakan pada teman-teman itu, aku kape susah tuh orang tak tema, susah bicara. Ya bisa muka-muka Iya. susah ya. Jadi guyon, terus makanya orang tuh menganggap bahwa itu saya tuh sableng, Sableng. orang waras gitu. Jadi makanya seperti itu. Nah, kenapa kok saya nggak pernah susah, selalu gembira ya, sampai pengen mendapatkan susah itu nggak dapat. Karena dalam hati kaulo itu selalu gembira, bahagia, selalu terpancar, yang terlihat itu adalah nikmati Gusti Allah. Maka dari itu saya tidak pernah mendapatkan rasa sedih atau susah. Nah, saya banyak mengatakan pada klien, kok kamu susah? Harusnya kamu bersyukur. Tapi masalah saya banyak seperti ini. Loh, coba aja untung tawakmu dikei pikiran kayak ngono iso mikir. Dan coba Gusti Allah itu dadi nomor kewan, mbok dadi kethek, mbok dadi babi, mbok dadi pitik. Ya lah tambah ngerasa repot kan gitu. Nah, kita harus mensyukuri. Pertama kita mensyukuri kita sebenarnya tidak ada mau wujud ya, tidak bisa mewujud sendiri, ada diwujudkan oleh Gusti Allah menjadi manusia seutuhnya. Coba menjadi setengah binatang. Bagaimana? Serem juga ya. Nah iya, makanya harus kita syukuri itu dulu. Oke. Nah makanya ketika kita bersyukur tentang diri kita sendiri, itu sebuah kenikmatan akan selalu muncul dan kesedihan pun lenyap. Dari itu sejarahnya ya. Iya benar sekali. Dikatakan Ki Joko Sableng. Oke. Nah, dari ilmu suuk tadi kan Ki Joko udah bilang dari lahir ya, dari kecil ya. Dari kecil. Sebenarnya dari mana pertama kali itu? Begini, mbah saya dulu itu kan seorang kiai di tanah Jawa. Beliau itu dulu dapat alas kalau di Jawa Timur. Dulu itu di sana itu orang masih amburadul. Nah, beliau itu memang sebagai orang sesepuh. Banyak sekali orang-orang yang minta doa ya, mulai anaknya nangis, sakit, terus ada orang yang sakit ya. Ada juga pernah itu cerita orang itu digigit ular, datang ke dokter mana-mana, dokter mengatakan amputasi. Ular yang berbisa nih? Iya pastinya, bukan ular yang lain. Nah, kalau mikir ular lain jangan. Nah, itu akhirnya apa? Dokter mengatakan amputasi semua. Datang ke mbah, lalu disuruh. Akhirnya apa? Sembuh. Padahal dokter itu sampai geleng-geleng kepala. Ini kok bisa bagaimana? Nah, kenapa orang-orang seperti itu bisa? Memang secara dohir ya, cuma media air, media batu giok seperti ini. Tapi batinnya nyambung Gusti Allah. Semua obat ini kan datangnya dari mana? Dari Gusti Allah. Enggak mungkin lah soal nggak obat dewe, masih soal waras dulu. Bahkan obat kimia pun dari Allah ya. Iya, Gusti Allah menghendaki sembuh, tapi tidak orang ya orang. Sampai
ombe sampai umur mulas bakal sembuh kan. Iya. Pernah mendengar enggak tentang sebuah cerita ya? Ada seorang nabi itu sakit terus lalu dia meminta pertolongan kepada Gusti Allah. Nah, Gusti Allah menghendaki untuk naik ke gunung untuk mengambil dedaunan, salah satu daun. Setelah itu dimakan ya, itu sembuh. Nah, besoknya lagi mengalami gejala yang sama, sakit yang sama. Terus dia datang lagi, oh saya sudah tahu ilmunya kan gitu dong, saya sudah tahu obatnya, dia ngambil itu lagi daun itu. Apa yang tadi sembuh? Enggak. Terus dia protes. Nah, dia protes. Ya Allah, saya mengambil daun itu karena kemarin sakit lagi, tapi kok enggak sembuh? Nah, kamu lebih cenderung percaya pada daun itu atau padaku? Siapa yang menyembuhkan? Aku atau daun itu? Nah, engkau ya Allah. Ya kamu enggak meminta kepadaku, maka tidak ada kesembuhan untukmu. Ini sama, ini mereka semua. Jika Allah menyembuhkan ya, dengan media seperti ini, bisa kun fayakun seperti itu. Nah, maka dari itu banyak orang yang menganggap hal seperti ini tidak logis, tapi bagi saya ada yang logis. Kita nanti akan berusaha untuk menceritakan bagaimana sistem energi, siapa yang menyembuhkan. Nah, yang terpenting adalah di dalam hati kita selalu memandang Gusti Allah. Oke. Nah, dari itu kan apa namanya, pengalaman tahu pertama kali ya. Nah, sejak kapan sih Mas Helma ini, Mas Joko ini pertama kali melakukan praktik filosofi ini? Ketika melakukan praktek itu sebenarnya waktu itu masih umur belasan. Tapi belajarnya dari Mbah ya? Iya, sudah dari Mbah. Saya itu nggak pernah belajar ya sebenarnya. Cuma melihat pernah atau melihat. Kalau saya melihat tentang sebuah ilmu tanpa saya pelajari, tanpa saya ritual atau puasa, itu sudah nangkap sendiri dan sudah merasa sendiri. Cara orang bilang sekarang itu ilmu laduni. Ya alhamdulillah seperti itu. Dulu saya nggak mau untuk mengobati orang-orang seperti ini, itu nggak mau. Contohnya nggak sengaja itu. Dulu memang saya kan di motor, saya motor besar, saya hobi. Waktu itu saya main ke salah satu teman bengkel. Nah, saya sudah kenal lama dengan bapak mertuanya. Bapak mertuanya itu sudah kenal akrab gitu. Nah, tiba-tiba itu sakit, sampai kurus banget, kurus. Nah, minta tolong kepada saya. Padahal beliau itu sudah berbuat kemana-mana. Saya pura-pura belajar. Saya diam aja. Tapi memang ada bisikan-bisikan yang mengharuskan saya untuk menolong beliau. Nah, saya bilang seperti ini, Pak, maaf ibu, bapaknya sebenarnya non muslim. Ya, Pak, saya pinjam sarung. Ya mas, gak apa-apa, tapi kebetulan punya sarung. Gak apa-apa, ambil aja gak apa-apa. Gak Pak, saya mau ambil sarung ini, pinjam ya, ritual. Saya memberikan media air putih seperti ini dan bunga. Nah, dan juga bunga, istilahnya bunga tujuh rupa. Kenapa bunga tujuh rupa? Menurut orang Jawa, itu adalah pitulungan. Pitulungan itu apa sih? Mengharap sebuah doa kan, mengharap ridhone Gusti Allah, jadinya warase kanggo wong iki kan gitu loh. Nah, dengan media juga seperti ini. Karena memang saya kemana-mana selalu membawa, juga seperti yang selalu bawa. Nah, akhirnya apa? Bagi saya targetnya itu adalah 3 hari. Itu 1 hari 1 malam sudah sembuh. Itu penyakit apa kalau boleh tahu? Nah, itu penyakit fisik semuanya, komplikasi. Itu kan memang apa? Dari tinggi, diabetes juga, jantung sampai kurus kering. Nah, akhirnya alhamdulillah beliau itu sehari udah agak enakan, terus berkelanjutan akhirnya sekarang sembuh.